Saudara-saudara, dalam video yang singkat ini saya ingin sedikit membahas tentang tanpa ragi ya. Di dalam satu videonya yang memfitnah saya. Dan sebetulnya Rudi Yohanes ya, sudah membahas fitnahan daripada tanpa ragi ini terhadap saya. Ya, saya tidak pernah mengontak Rudi Yohanes dan saya juga tidak berteman dengan dia dalam pengertian sering kontak-kontak dan lain sebagainya, tidak juga ya. Dan sebetulnya kalau boleh dikatakan Pak Rudi Yohanes ini bukan sekutu saya. Ya, memang Rudi Yohanes ini adalah mengaku Trinitarian walaupun penjelasannya tentang Trinitas menurut saya ya ada hal-hal yang ya perlu diperbaiki ya. Tapi dia seorang Trinitas dan di dalam polemik antara Trinitas dan Oneness, Pak Rudi Yohanes ini sebetulnya dia Trinitas ya seperti itu. Tetapi saya tidak pernah menjadikan dia sekutu oleh karena Pak Rudi Yohanes ini mengatakan saya bukan orang teologi. Sedangkan saya bilang harus belajar teologi ya. Dia bilang saya bukan orang teologi, saya tidak mau belajar teologi, saya meruntuhkan keangkuhan tembok-tembok teologi. Ya, maka saya pun menjaga jarak ya. Saya menjaga jarak dan tidak bersekutu dengan dia. Tetapi juga saya tidak mengkritisi karena susah juga ya orang yang mengaku tidak belajar teologi secara formal ya. Lalu nanti berhadapan dengan saya yang sungguh-sungguh belajar teologi ya. Ya nanti banyak ndak nyambungnya, banyak ndak itunya. Padahal Rudi Yohanes ini dalam banyak hal sih sebetulnya, kecuali yang kasus Yudas masuk surga itu ya. Kalau dalam hal-hal lain ya dia Trinitas, dia mengaku dia Trinitas apa segala macam, sehingga tidak perlu juga untuk ribut-ribut dengan Rudi Yohanes ya. Maka saya diam-diam saja ya. Cuman beliau ini juga sportif saya lihat ya. Dia menanggapi tanpa ragi dan betul Pak Rudi Yohanes katakan itu dia tanpa ragi ini memfitnah saya ya. Tanpa ragi ini memfitnah saya. Ya seperti itu. Ya, jadi saya tidak ada hubungan apa-apa dengan sang debaters dalam pengertian berteman dekat menjadi sekutu, terutama dalam polemik Trinitas dan Oneness kemarin. Saya juga tidak berusaha merangkul dia. Tetapi saya tahu dia adalah seorang Trinitas yang mungkin penjelasannya ya adalah mungkin yang perlu ditelusuri lebih jauh ya seperti itu. Tetapi intinya di sini saya mengatakan saya tidak pernah mengontak apalagi meminta-minta Rudi Yohanes membela saya di hadapan tanpa ragi, tidak. Tapi memang kayaknya Pak Rudi Yohanes ini melihat apa yang dilakukan tanpa ragi ini keterlaluan ya. Masa Rudi Pan Layar Teologi itu bikin video judulnya mulai hari ini saya bukan Kristen atau apa ya, di mana Rudi Pan ini antara judul video dan isi video di dalamnya banyak tidak nyambung ya begitu ya. Lalu diambil mentah-mentah saja oleh tanpa ragi, anggap bahwa Rudi Pan ini sudah murtad dari Kristen, lalu kemudian dicari kambing hitam dan dia mengatakan Muriwali penyebab semua ini karena dia suka mensesat-sesatkan orang. Ini dari mana kesimpulan seperti itu? Jadi betullah yang dikatakan Pak Rudi Yohanes itu tanpa ragi ini fitnah dan melakukan hal itu mungkin karena stres ya. Stres karena itu channel YouTube-nya yang besar sekali yang subscribernya sudah 200.000 lebih orang, itu ditutup oleh YouTube. Saya kira dulu ada yang melaporkan, ternyata karena kesalahannya sendiri. Ya itu terlalu ambisius mengunggah-unggah sesuatu yang tidak layak, akhirnya ditutup oleh YouTube. Dan mungkin sekarang dia lagi stres, tertekan, dan menganggap saya ini sebagai biang kerok kehancuran proyeknya. Dan kalau biang kerok kehancuran proyeknya, ya bisa jadi adalah saya. Karena saya yang paling menentang antara yang sesat dan yang benar disatukan. Antara Trinitas dan Oneness disatukan. Saya paling tidak mau bersatu dengan Yosua Tewu, dengan yang lain-lain yang Oneness itu ya. Saya pasti menentang begitu. Maka dia sangat stres ya, sangat
sangat kacau pikirannya karena ya sangat kacau hatinya karena proyeknya itu saya tentang dan ternyata akhirnya proyeknya itu bangkrut ya. YouTube-nya ditutup dan sekarang bikin channel YouTube kecil-kecil, tidak mungkin maju lagi. Saya sepakat dengan Pak Rudi Yohanes yang mengatakan itu channel yang nggak mungkin maju lagi. Tidak. Pak Rudi Yohanes nggak bilang begitu ya, tapi Pak Rudi Yohanes bilang channelnya kecil-kecil begitu ya. Dan saya bilang dan saya berani mengatakan bahwa tidak akan maju lagi itu channelnya itu. Ya, kalau mau maju kan sebetulnya buat satu channel tertentu lalu digarap sungguh-sungguh. Tapi dia buat channelnya ada berapa ya? Nah, kalau banyak-banyak begitu bagaimana bisa maju kan? Itu kan logikanya begitu, saudara. Agak sulit kan? Jadi, saya tidak akan menanggapi secara detail fitnahan-fitnahan dalam video itu. Cuma saya hanya mau katakan bahwa dia sangat merasa tidak senang, merasa terganggu, merasa mungkin benci sekali dengan saya karena sayalah penyebab daripada bangkrutnya usahanya. Tapi kemudian dia pelintir itu menjadi Muriwalilah dan murid-muridnya menjadi penyebab banyak orang Kristen itu keluar dari Kristen begitu. Satu contohnya adalah Rudy Pan, lahir teologi. Saya kok tidak yakin kalau Rudy Pan itu keluar dari Kristen ya. Memang ada judul video yang seperti itu. Tapi orang ini kan boleh saya bilang licin ya. Dan Rudy Pan ini saya tidak mau tanggapi lagi. Tetapi saya punya rencana untuk menjadikan dia studi kasus. Jadi saya mau berdiri sebagai pengamat dan secara objektif itu membuka ya apa yang terjadi sesungguhnya atau apa yang ada sesungguhnya di belakang spirit Rudy Pan yang seperti itu. Saya berencana seperti itu. Tapi kalau menanggapi secara langsung argumentasi, nggak ada sih argumentasi yang berbobot dari Rudy Pan yang perlu untuk ditanggapi kan. Nggak ada. Kecuali kata-kata makiannya itu. Tapi kalau kata-kata makiannya misalnya dia bilang MYM goblok apa, keturunan setan, itu saya putuskan saya tidak akan tanggapi. Maka saya tidak akan menanggapi lagi video-video daripada Rudy Pan ya. Secara saya berhadapan dengan dia, berpolemik, lalu mengemukakan argumentasi. Oh, tidak saya lakukan itu lagi. Tapi ke depan saya akan mencoba menjadi pengamat yang mencoba mengupas Rudy Pan ini siapa. Ya, ini saya sudah rencanakan itu. Jadi kok saya tidak percaya kalau Rudy Pan ini kemudian dari gaya bahasanya yang semacam itu keluar dari Kristen. Maka sang debater, saya Rudi Yohanes mengatakan, si Tanpa Ragi ini memfitnah dua orang. Dia fitnah lahir teologi, ya Rudy Pan, yang dikatakan sebagai murtad dari Kristen. Yang kedua, dia fitnah saya. Ya, dia fitnah saya yang dikatakan sebagai penyebab kemurtatan. Oleh karena sering mengatakan orang itu sesat begitu. Jadi apapun juga Tanpa Ragi ini lagi tertekan, lagi stres. Bahkan di dalam video itu saya dengar sepintas sih ya. Bahkan seakan-akan dia menggiring opini bahwa adanya bom di sana sini saya penyebabnya. Ngaco sekali ya. Kalau dibilang ada bom di sana sini bisa jadi dia penyebabnya karena judul-judul videonya sangat menusuk pihak sebelah ya. Saya nggak pernah buat video-video yang menusuk seperti itu. Tetapi saya betul-betul melayani argumentasi ya. Pihak sebelah memberikan argumentasi apa, itu yang saya layani. Tapi saya tidak akan membuat video-video dengan judul bombastis kayak Paul Zhang itu ya. Memang Tanpa Ragi sama Paul Zhang ini mereka itu satu level lah mereka itu ya. Satu level di dalam suka memprovokasi orang, memprovokasi pihak sebelah sehingga pihak sebelah marah sekali. Sekarang kalau mau survei, pihak sebelah itu lebih marah kepada saya, Muriwali, karena saya suka memprovokasi, atau lebih marah kepada Tanpa Ragi karena video-videonya suka memprovokasi. Cobalah survei. Kalau pihak sebelah mau jujur, pasti yang suka memprovokasi dikatakan yaitu Tanpa Ragi, yaitu Paul Zhang. Jadi salah sekali kalau saya yang difitnah lalu dikatakan penyebab bom sana bom sini ya begitu. Ini otaknya
tanpa Ragi ini sudah kacau sekali. Jadi biarpun saya tidak bersekutu dengan Pak Rudi Yohanes ya, saya terima kasih untuk videonya Pak Rudi Yohanes yang membongkar kekacauan pikir daripada tanpa Ragi ini ya. Terima kasih ya Pak Rudi Yohanes ya. Ya walaupun mungkin saya tidak akan bersekutu dengan Anda ya, karena Anda yang membangun jarak antara yang awam dengan yang belajar teologi formal begitu ya. Tapi tidak apa-apa, biar bagaimanapun terima kasih untuk responsnya terhadap tanpa Ragi. Memang tanpa Ragi ini lagi stres Pak sekarang dia. Lagi tertekan, proyeknya hancur, YouTube-nya hancur. Jadi cari kambing hitam lah untuk mempersalahkan siapalah begitu. Dan yang paling dia benci adalah saya. Karena sayalah yang paling menentang proyek setaniknya itu ya. Campur adukan semua. Mana bisa, ya nggak boleh lah begitu. Jadi saya kira ini saja video yang bisa saya buat kali ini. Dan untuk Rudipan, saudara bisa tunggu ya. Saya mungkin akan membuat video berseri. Tapi saya tidak memposisikan diri sebagai orang yang sedang berpolemik dengan dia. Kalau itu mah sudah bosan saya. Saya memberikan argumentasi, bukan menjawab argumentasi saya, tapi larinya ke tempat lain. Ya, jadi untuk apa? Nah, kalau masalah makian-makiannya itu ya silakan sajalah, dosa-dosa dia sendiri kan. Saya tidak mau tanggapi makian-makiannya ya. Tidak menarik juga kan. Dia memaki, dia bilang saya goblok, lalu saya balas ya, memaki dia. Misalnya saya bilang dia goblok gitu. Lalu perang video itu hanya perang maki-makian. Belajar apa dari sini saudara? Tidak ada kan. Nah, maka yang paling memungkinkan saya mau menjadikan dia studi kasus aja mungkin, semacam studi kasus ya. Ada apa di balik Rudi ya, spiritnya apa? Coba kita bedah dan kita bisa belajar apa dari dalamnya ya. Mungkin ini yang bisa saya lakukan ke depan untuk Rudipan ini. Segala makiannya itu saya anggap angin lalu sajalah, saya tidak peduli lagi. Ya, saya kira yang bisa saya katakan itu saudara dalam video ini. Sampai bertemu dengan saya dalam video-video selanjutnya.